hal-hal yang dapat mengubah nasib. Apa tuh? Sedekah. Apa tuh? Istighfar. Apa tuh? Doa. Nah itu udah pasti ngerubah apa yang ada di dalam Lauhul Mahfuz, merubah nasib kehidupan umat manusia yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang hal tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gimana? Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya. Artinya dengan kamu bersedekah, kamu sedang usaha untuk mengubah nasib. Gitu ya. Malam nisfu Sya'ban, kerjakan sesuatu yang dapat mengubah nasibmu. Di antaranya tadi yang saya bilang, sedekah. Ustazah, kalau misalnya nih ya, sedekahnya bukan malamnya Ustazah, tapi besoknya. Itu gimana Ustazah? Yaitu namanya bukan malam nisfu Sya'ban, tapi hari nisfu Sya'ban. Dan maksudnya yang mulia di nisfu Sya'ban adalah malamnya, bukan siangnya. Jadi silahkan kerjakan sedekahnya pada malamnya. Sekarang kan udah gampang nih, enak, sedekah bisa di tangan ya kan, yang bisa transfer lewat handphone gitu kan. Ama di Indonesia nih, saya ingat Hubaba Maryam, guru saya almarhumah Hubaba Maryam Al-Haddar, sudah wafat beberapa tahun lalu ya. Beliau tuh pernah bilang, enak nih Halimah, kamu nih tinggal di Indonesia nih nak, kamu mesti bersyukur nak, alhamdulillah. Kenapa emang Hubaba? Banyak orang miskinnya. Ini emang kadang-kadang kita nih sama cara berpikirnya para wali suka rada heran gitu, suka nggak nyambung gitu. Saya bilang, maksud Hubaba enak di mananya? Ya enak kan nak, kamu bisa sedekah kapan aja. Iya juga ya. Kamu bisa sedekah kapan aja, Halimah, enak, asal keluar rumah kamu udah bisa sedekah. Kadang-kadang dalam rumah aja kamu bisa didatengin pengemis, bisa gampang sedekah. Kamu tahu nak, saya ini susah kalau mau sedekah di Madinah, pakai pergi dulu ke haram, ke tanah haram gitu, pergi dulu ke Masjid Nabawi gitu, untuk bisa bersedekah gitu. Karena tetangga-tetangga semua orang-orang mampu semua, jadi mesti jalan agak jauh buat bisa bersedekah. Masya Allah. Nih ya, jadinya alhamdulillah gitu kan, malam nisfu Sya'ban jangan lewatkan sedekah. Tuh. Kemudian lagi jangan lewatkan apa tadi? Istighfar. Sebab istighfar itu juga gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi engkau wahai Nabi Muhammad bersama dengan mereka, dan Allah tidak akan mengadab satu kaum selagi mereka wahai Nabi Muhammad senantiasa beristighfar. Nah itu ngangkat bala-bala istighfar, dibanyakin istighfar. Malam nisfu Sya'ban. Ama yang ketiganya, perbanyak doa. So ikut sekalian, nah untuk doanya diajarin sama para ulama-ulama kita. Wallahu a'lam, ada yang mengatakan marfu'an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan ini juga marfu'an tuh ya, kayak nyampe gitu sanadnya ke Nabi Muhammad. Ada juga yang mengatakan enggak nyampe ke Nabi Muhammad, akan tetapi ini amalan dari para sahabat. Ada yang mengatakan amalan dari para tabi'in, ada yang mengatakan amalan dari para ulama. Ala kulli hal, mau itu amalannya sahabat, mau itu amalannya tabi'in, apalagi jika itu amalannya Nabi Muhammad, saya tidak berniat untuk meninggalkannya. Saya akan mengerjakannya. Kenapa? Semuanya sama-sama perlu buat ditiru. Jika itu amalannya ulama, ya kita perlu niru dong sama ulama. Jika itu amalannya sahabat, ya kita perlu dong niru sahabat.
Apalagi jika itu adalah apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Anda ini nggak diajarin sama Nabi, nggak diajarin sama sahabat, nggak diajarin sama tabiin, tapi diajarin sama guru saya. Dan sesuatu yang diajarkan itu adalah sesuatu hal yang bagus. Kenapa nggak kita kerjain? Betul nggak? Nih ibu-ibu nih, misalnya saya nih Bu nih, saya ngajarin sama ibu-ibu nih. Bu, ibu nanti ya Bu ya. Ibu gimana kalau misalnya ibu setiap kali keluar dari rumah, orang miskin pertama yang ibu lihat, ibu sedekah. Itu ibu gak pernah denger selain dari saya, Halimah Lidrus. Ibu-ibu kira-kira pengen kerjain apa gak kerjain? Pengen kerjain. Kenapa gitu? Soalnya yang saya ajarin barang bagus. Lain kalau yang saya ajarin, Bu, ibu ya, nanti tiap tanggal 10 ibu beli ayam, warnanya hitam, ibu potong darahnya, ibu cecer-cecerin depan rumah ibu. Nah itu ibu ngapain Ustazah? Kan begitu. Karena yang diajarkan bukan barang bagus. Dan ini yang diajarkan nih barang bagus Bu. Saya mondok 12 tahun, dari mulai pondok habaib di Indonesia, pondok kiai di Indonesia, sampai pondok habaib di Hadramut. Dan saya juga belajar juga, banyak dapat ilmu juga dari Sayyidil Habib Zain bin Smith di Madinah. Ini banyak nih ulama-ulama saya datengin, saya pelajarin ilmu-ilmu dari mereka. Sama Bu, sama. Kalau malam nisfu Sya'ban ngajarinnya semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Semuanya sama ngajarinnya. Nah kan saya jadi yakin. Dan saya yakin juga nih ibu-ibu nih yang jalanin agama udah dari lama. Maksudnya yang emang dari kecilnya tuh lingkungannya tuh lingkungan beragama dengan baik gitu. Hadir-hadir pengajian gitu ya. Nah saya tanya dah, dari ibu kecil, biasa nggak kalau malam nisfu Sya'ban ngapain? Baca Yasin. Baca Yasin. Malahan yang ibu denger nggak boleh baca Yasin malam nisfu Sya'ban, itu bid'ah. Dengernya udah lama apa baru-baru Bu? Baru-baru. Jadi kita tahu sebenarnya mana yang baru. Yang baru tuh dalam bahasa Arab bid'ah. Jadi kita tahu mana yang baru gitu kan. Yang baru tuh yang bilang bahwa baca Yasin malam nisfu Sya'ban itu adalah baru gitu. Dia nih yang baru malahan. Sehingga sekalian saya mulaikan, jadi semuanya ngajarinnya sama, baca Yasin malam nisfu Sya'ban. Dulu Mbah Mun, Kiai Haji Maimun Zubair ngajarin sama. Dulu Habib Hasan Baharun di Darul Lughah Dakwah ngajarinnya sama. Kita tiap malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Abah saya dari sejak saya kecil ngajarinnya sama. Kemudian saya belajar di Daruz Zahra Tarim Hadramut, Habib Umar ngajarin sama. Orang setarim ngajarin sama, malam nisfu Sya'ban baca Yasin. Habib Zain bin Smith ngajarin sama, Madinah sama, semuanya sama. Baca Yasin 3 kali. Dari Mekah, Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ngajarin sama, baca Yasin 3 kali di malam nisfu. Pakai niatan-niatan yang tersendiri. Yasin yang pertama niatin rezeki, biar yang halal, yang thayyib, yang berkah. Kamu baca Yasinnya dengan niatan seperti itu, rezeki yang zahir dan batin. Bu, rezeki itu bukan cuman melulu urusan uang, bukan cuman melulu urusan rumah, pakaian, makanan, sandang, pangan, papan, bukan. Tapi punya anak yang sehat-sehat itu juga rezeki. Punya anak yang soleh-soleh itu juga rezeki. Punya suami yang sayang itu juga rezeki. Punya hati yang qanaah itu juga
punya teman-teman yang baik-baik itu juga, punya guru yang bisa ngasih tahu mana yang benar mana yang nggak benar itu juga rezeki, punya rasa hati yang bagus kepada Allah kepada Rasulnya itu juga rezeki, punya ilmu yang bermanfaat itu juga rezeki, dibangunin sholat malam itu juga rezeki, kesehatan badan kita itu juga rezeki. Banyak rezeki. Jangan cuman urusan uang aja yang kamu minta. Rezeki zahir batin, rezeki dunia, rezeki agama, semuanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kamu baca Yasin. Urusan umur, ya, urusan waktu. Biar kita nih sama Allah bisa dikasih kemampuan jagain waktu dengan benar. Jadi umur kamu jangan cuman minta umur panjang. Umur panjang sakit-sakitan mau? Umur panjang buat banyakin dosa mau? Umur panjang tapi hati sedih terus-terusan mau? Nggak mau. Makanya kita minta umur berkah. Umur panjang bahagianya. Umur panjang taatnya. Jadi yang panjang biarin taatnya. Umur panjang ibadahnya. Itu yang kita minta. Tapi kalau dosanya mah biar pendek aja, kalau perlu malah nggak ada. Tuh, sengsaranya biar pendek aja, kalau perlu malah nggak ada. Itu kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Umur selamatnya biar yang panjang, umur bahagianya biar yang panjang, umur manfaatnya biar panjang. Begitu kan? Kita hidup biar banyak manfaatnya buat orang lain. Itu yang harus kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, bukan asal panjang umur. Bu, lebih daripada minta panjang umur, minta kemampuan ngisi umur. Minta kemampuan ngisi umur. Karena beda banget cara kita ngisi umur sama cara para wali-wali Allah ngisi umur. Beda banget. Saya kalau ngelihat guru saya Hubabah Nur Ummu Salim bin Hafid, itu beliau ibu-ibu saudara sekalian ngisi umurnya pinter banget. Hidupnya maben ta'ah ila ta'ah, dari taat ke taat, dari ibadah ke ibadah, dari ilmu ke ibadah, ke hidmah, ke dakwah, terus gitu aja. Itu bu beliau. Satu hari saya bilang sama beliau, Bapak saya udah kasih tahu kok itu. Ada satu hal gitu. Terus Bapak bilang, kamu nggak kasih tahu sih Halimah dari jauh-jauh hari. Saya bilang saya udah kasih tahu Bapak. Saya kirimin WhatsApp. Katanya Bapak, nah saya nggak keburu. Halimah saya nggak keburu buat buka WhatsApp. Saya dalam hari-hari kemarin ini garuk kepala aja nggak keburu. Ibarat katanya gitu, garuk kepala saya aja nggak keburu. Dan saya ngerti kalau beliau lagi ngomong kayak gitu tuh, saya paham banget situasinya. Saya ngerti banget tuh situasi, sehingga nggak membuat beliau nggak keburuan tuh buat ngeliatin WhatsApp, apalagi ngebuka scroll TikTok. Ya Allah, ya Allah. Coba tuh betapa gabutnya kamu punya kehidupan. Betapa enggak pentingnya kita menjalankan hari-hari ini yang kita kerjain. Hubabah Nur itu tamunya kadang-kadang nyiapin sarapan buat 200 orang. Nih Ustazah Nabila nih tahu persis. Beliau tinggal bersama dengan Hubabah untuk waktu yang cukup lama. Itu ngurusin tamunya yang datang tiap hari. Berapa Bil? Ratusan jumlahnya teman-teman saya sekalian. Ratusan. Beliau sendiri yang ke dapur. Saya, suami saya mau datang tamu 10, saya udah sibuk dari seminggu sebelumnya. Segitunya bukan masak, GoFood.
Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Emang beda banget caranya jalanin kehidupan nih antara kita sama orang-orang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai khidmah, beliau ngajar, beliau ibadah, beliau baca Quran, beliau tasbih, beliau berzikir, beliau. Saya berapa hari kemarin menemani beliau saat beliau sedang di Medan. Ya Allah, berasa remahan rengginang di Kalengkongguan. Sambil saya mikir, orang Indonesia harap bersabar. Jatahmu dari seorang ustadzah hanyalah Halimah Idrus. Mohon maaf. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, hamba-hamba tercinta di sisi Allah SWT, pinter-pinter jalanin hidupnya. Tahajud mereka iya, nerima tamu iya, khidmah sama suami iya, ngurusin anak iya, ngurus tamu iya, dakwah iya, nyari ilmu iya, ngajar iya, sholat sunnah nggak tinggal, ibadah semua nggak ditinggal. Masya Allah, Masya Allah. Kalau baca ratib tuh dulu tuh, kalau udah afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah gitu ya, dari 40 asalnya, 50 asalnya, lama-lama naik jadi 100. Baca la ilaha illallahnya tuh, lama-lama jadi 500, lama-lama jadi 1000. Saya bilang, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Panjang benar Hubabah, nggak kelar-kelar. Saya bilang, Hubabah, kamalna, saya bilang gitu. Kemati, kan? Saya bilang gitu, udah selesai nih Hubabah. Kamu udah selesai? Iya Hubabah, berapa banyak? 50, 1000 Halimah. Loh, 1000. Masya Allah, Masya Allah. Kita sibuk disuruh baca la ilaha illallah 1000. Hari kapan tuh ustazah? Boleh nyicil nggak ustazah? Masya Allah. Emang asli jauh banget kita sama para wali-walinya Allah dalam menjalani umur kita. Makanya saya kalau mikir-mikir minta umur panjang, ngapain? Dikasih umur segini aja banyak gabutnya. Dikasih umur segini aja banyak kita kerjain hal-hal yang gak manfaat gitu. Saudariku sekalian yang saya muliakan, kalau para wali minta umur panjang tuh saya masih kayak yang, iya bener banget tuh, harus panjang umurnya, harus panjang umurnya. Saya kalau yang model-modelan, kamu minta panjang umur, ngapain? Makanya dah, lebih daripada minta panjang umur, mendingan kamu minta, ya Allah, karuniakanlah kepada kami kemampuan mengisi umur kami dengan cara yang terbaik. Ajarkan kami bagaimana mengisinya dengan cara yang terbaik ya Allah. Biar panjang taatnya, biar panjang ibadahnya, biar panjang ilmunya, biar panjang dakwahnya, biar panjang manfaatnya buat umat. Amin ya Rabbal Alamin. Itu Yasin yang kedua. Nah Yasin yang ketiganya teman-teman, kita minta sama Allah SWT, dan ini yang paling penting, hal yang paling saya takutkan, hal yang paling saya ngeri. Kita minta sama Allah dengan Yasin yang ketiga agar Allah anugerahkan kepada kita saat kematian kita tiba, kematian dalam husnul khotimah. Apa artinya? Mati dalam keadaan bawa iman, mati dalam keadaan bawa Islam. Ustazah kenapa ngeri? Ngeri saya. Kenapa gitu? Sebab belum tentu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, belum tentu. Guru kami Sayyidil Habib Umar bin Hafid, guru kita Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, katanya beliau nih, banyak banget orang yang hidup di antara umat Islam, tinggal di perumahan umat Islam, berkawan dengan umat Islam, mati di lingkungan umat Islam, dikafani dengan kafan umat Islam, dimandikan dengan cara mandinya umat Islam, disolati di masjid-masjid orang Islam, di
dikuburkan di pekuburan orang Islam, akan tetapi di dalam kubur dia tidak dianggap oleh Allah sebagai orang yang beriman. Di hadapan Allah ia tidak dianggap sebagai orang yang beriman. Tar di akhirat ketika Nabi Muhammad menggiring umatnya, dia tidak termasuk di antara mereka itu. Saudariku sekalian, jangan sampai kita menjadi salah satu di antara mereka. Tapi kan kita nggak tahu. Ini pesan yang dipesankan sama Nabi Allah Ibrahim kepada putra-putranya. La tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali sebagai umat Islam, nak. Jangan mati kecuali sebagai orang yang beriman, nak. Siapa anaknya Nabi Ibrahim? Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Nabi-nabinya Allah dipesenin sama Nabi Allah Ibrahim, jaga iman kalian wahai anak-anakku, padahal dia adalah seorang nabi. Artinya bahkan seorang nabi sekalipun, jika Allah berkehendak mencabut iman dari dalam hati mereka, apa yang bisa dia buat? Sebab kekuasaan Allah di atas semua itu. Jika bahkan kepada nabi aja begitu, bagaimana menurutmu kepadamu? Bagaimana menurutmu dengan kita, saudariku sekalian? Kita nggak pernah punya jaminan buat mati dengan membawa iman. Saya tidak pernah mendapatkan jaminan untuk mati sebagai umat Islam. Karenanya saya takut, saya ngeri, saya khawatir. Saya takut, saya ngeri, saya khawatir. Nabi Allah Zakaria alaihissalam, nabinya Allah, dikejar kaumnya sembunyi dalam pohon, dalam sebuah hutan. Iblis ngasih tahu sama orang yang ngejar dari umatnya, tuh Zakaria sembunyi dalam situ. Umatnya bawa gergaji dari atas sampai ke bawah. Ketika nyampe gergaji tersebut di atas kepalanya, Nabi Allah Zakaria teriak, "Ah!" Sakit dong. Gergajiin tengkoraknya. Nabi Zakaria teriak. Allah berkata, "Wahai Zakaria, kenapa kamu berteriak seperti itu? Apakah karena kamu tidak terima dengan takdirku? Wahai Zakaria, jika kamu berteriak sekali lagi, aku keluarkan kamu dari kelompok Nabi menjadi kelompok ahli neraka." Allah kalau punya mau, apa yang Allah bisa kerjakan. Ini Nabi, teman-teman saudaraku sekalian, Nabi. Bagaimana dengan kita gitu, yang dosa iya, maksiat iya, berbuat salah iya, sangat mungkin banget. Dan kalau Allah mau kamu mati nggak bawa iman, kamu bisa apa? Kamu bisa apa? Kalau Allah ngerasa nih orang nggak pantas nih berjumpa denganku, ada iman di hatinya, sebab sepanjang hidupnya dia ruwet mulu urusan rezeki, nggak percaya bahwa aku adalah pemberi rezeki satu-satunya, dia nggak beriman kepadaku, aku cabut iman di saat akhir kehidupannya. Mau bilang apa? Mau bilang apa? Ini nih udah ngerti ilmunya tapi tetap aja berbuat maksiat bolak-balik kepadaku, meremehkan penglihatanku, aku cabut iman dari dalam hati. Mau bilang apa? Makanya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah bersimpuh di pintunya, kemudian memohon, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatim. Ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami mohon husnul khatimah ya Allah, husnul khatimah ya Allah. Hal tertinggi yang bisa kita lakukan
agar Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam husnul khatimah, menetapkan iman Islam dalam hati kita adalah berdoa, meminta, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku berada dalam keimanan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah engkau anugerahkan kepadaku. Karuniakanlah kepadaku rahmatmu, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemberi. Kasihani saya ya Allah, kasihani kami ya Allah. Kami enggak punya apa-apa ya Allah selain rahmatmu yang kami harap. Kami telah engkau hidupkan sebagai umat Islam. Jangan pernah kau cabut hidayah iman yang telah kau anugerahkan dalam diri kami ya Allah. Minta dengan sungguh-sungguh di Yasin yang ketigamu. Niat, ya Allah, kami baca Yasin yang ketiga ini dengan niat mati dalam husnul khotimah. Kau anugerahkan kami ya Allah hidup sebagai umat Islam, mati sebagai umat Islam ya Allah. Hidup sebagai umat Nabi Muhammad, mati sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Gitu. Insya Allah. Nanti habisnya nih semua yang nggak biasa puasa sunnah dilarang puasa sunnah. Nah, tapi kalau puasa wajib, puasa hutang, nah itu kamu harus tetap bayar teman-teman sampai hari terakhir di bulan Sya'ban ya. Kalau puasa wajib tetap harus cepat-cepat dibayar sebelum datang Ramadan yang berikutnya. Nah, untuk hitungan Ramadannya, kalau nanti saya nggak tahu apakah ini akan sepakat atau nggak sepakat, tapi nanti untuk hitungan awal Ramadan kita ikut sama hilal ya. Kita ikut sama hilal. Kalau hilalnya udah kelihatan, besoknya kita Ramadan. Kalau hilalnya belum kelihatan, kita lusanya baru Ramadan. Kan itu ya, besoknya belum Ramadan. Nah, karena kita nggak punya teropong buat lihat hilal, kita ikutan pengumuman pemerintah yang lihat hilal. Kamu jangan bilang tapi pemerintahnya korupsi ustazah, itu urusan lain ya. Kita akan tetap ikut pemerintah dalam hal ini karena mereka yang punya teropong. Jadi dikasih tahu, oh hilalnya belum kelihatan, ya udah kita nggak usah puasa. Kalau dibilang hilalnya udah kelihatan, kita baru puasa. Malam pertama Ramadan jangan lupa baca surat Al-Fatah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kalau bisa di dalam sholat, di sholat sunnah ba'diyah isya misalnya, itu bagus. Tapi kalau nggak bisa, yang penting baca surat Al-Fatahnya di luar sholat pun juga nggak apa-apa. Inna fatahna laka fatham. Berapa ayat? Semua ya, sekitar 2 lembar itu ya. Kemudian selama bulan suci Ramadan, puasanya yang benar, tarawehnya jangan tinggal, bacaan Qur'annya juga jangan tinggal. Perbanyak baca Quran, perbanyak dikiran Ramadan. Yang ibu-ibu semuanya udah pada tahu ya.